Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, ayuhal hadirun, para ayah, bunda, bosku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kembali kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari atau untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin di Syekh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Alhamdulillah, di kesempatan sebelumnya kita sudah membaca muqaddimah dan insyaallah di malam hari ini kita akan masuk ke dalam bab yang pertama. Kedua kalinya salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita, kepada suri teladan kita, kepada Nabi akhir zaman, tidak lain dan tidak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat merindukan kita semuanya. Mudah-mudahan rindu tersebut berbalas seimbang, kita juga pun merindukan bertemu dengan beliau, maka kita mencoba mencari ikhtiar, mencari jalan supaya kita bisa bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa bertemu dengan beliau, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan atau kita buka di bab yang pertama. Kalau bagi para ayah bunda yang sudah punya kitabnya, di sini kita hanya bab al-mudzakarah ya. Kita babnya saling mengingatkan saja karena di antara antum semuanya sudah mungkin selesai kitab ini, hanya sekedar murojaah ya. Barangkali dengan murojaah itu ada faedah yang bisa kita ambil kembali, atau mungkin ada faedah yang tidak pernah kita dapat kemudian kita dapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, qala al-muallif rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim, dimulai dengan bismillah. Bab yang pertama, babul ikhlas wa ihdharin niyyah fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwal al bariza wal khafiyah. Pertama ini beliau membahas tentang bab ikhlas dan juga menghadirkan niat di dalam setiap perbuatan, perkataan, dan juga berbagai macam kondisi al barizah wal khafiyah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Perlunya ikhlas dan menghadirkan niat, Pak. Intinya dalam segala perbuatan dan perkataan. Ikhlas itu apa? Ikhlas kalau di sini disebutkan an yurada bil amal wajhallahi ta'ala la ghairi atau la ghairuhu ya. Ikhlas itu adalah mengharapkan dari amal itu untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Itu namanya ikhlas. Dan ikhlas termasuk syarat diterimanya amal. Syarat amal itu bisa diterima dengan empat hal, Pak. Dua hal yang pertama itu syarat sahnya niat. Dua hal yang berikutnya syarat penyempurna amal ya. Kalau syarat diterimanya amal, yang dua pertama adalah ikhlas dan betul. Nah, itu syarat sahnya amal. Adapun syarat yang kedua berikutnya syarat penyempurna saja. Disebutkan para ulama adalah al-akhdhu biquwwah wal musara'ah atau al musari'ah. Ya. Yang pertama adalah, atau dua syarat sebagai penyempurna itu al-akhdhu biquwwah, kuat dalam melakukan amal itu, berpegang teguh dengan kuat ya untuk melakukan amal. Yang kedua musarah, bersegera ya untuk melakukan
amal. Itu yang dikatakan para ulama. Maka ikhlas itu termasuk syarat sahnya, hadirin. Kalau kita melakukan amalan, contohlah seperti majelis kita ini ya, majelis yang diadakan oleh Posku ya. Kalau kita perginya ke sini ya, memang libtigha'i wajhillah aw litlabil ilmi, maka kita akan betul apa yang kita lakukan. Artinya memang ikhlas karena Allah. Tapi kalau kita pergi ke sini mungkin karena perkewas sama Pak Imam, kasihan ketua poskunya sudah mengadakan kajian atau kajian PJ kajian, perkewo kalau nggak datang, ya itu yang didapatkan, gitu ya. Maka perlu adanya ikhlas, ya. Bahkan kalau niat seseorang itu benar, maka dia akan mendapatkan apa yang didapatkan. Seperti man salaka tariqan, hadis Nabi SAW di dalam kitab Al-Azkar wal Adab ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Bahkan bisa menjadi jalan dia untuk menuju surga kalau thalabul ilminya jelas. Tapi berbeda kalau niatnya perkewo dan lain sebagainya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala membawakan sebuah ayat Al-Quran ya, di dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Qala Allah ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Sebagaimana yang kami sampaikan dahulu, manhaj beliau Imam Nawawi dalam menulis kitab Riyadhus Shalihin itu menyebutkan dulu ayat, baru nanti hadis, gitu ya. Ayat yang pertama yang beliau sebutkan surat Al-Bayyinah ayat 5. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kecuali untuk beribadah kepada Allah ikhlas menjalankan agama karenanya, lahu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama yang hunafa, agama yang lurus ya, wa yuqimus shalah, dan tidaklah mereka diperintahkan untuk kecuali untuk salat, mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan juga mengeluarkan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Ayat ini jelas Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada kita semuanya sebagai hambanya untuk mentauhidkannya. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahu, sampai ditambah itu Pak ya. Kalau yang biasa kita hafal atau tujuan kita apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kita diciptakan oleh Allah baik manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Tapi dalam ayat ini tambahi mukhlishina lahuddin, ikhlas karena Allah. Jadi jelas di sini menunjukkan pentingnya ikhlas dalam melakukan ibadah. Ayat berikutnya surah Al-Hajj ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah, atau lan di sini kalau kita pernah belajar bahasa Arab ya, lan itu menunjukkan sesuatu yang nafi ya, berbeda dengan lam. Lam sama-sama nafi, tapi kalau lam masih mungkin bisa dihadirkan atau mungkin masih bisa dilakukan. Tapi kalau lan jelas tidak mungkin. Ya. Lan yanalallah, tidak akan mungkin gitu ya. Tidak akan mungkin sampai kepada Allah luhumaha wala dima'uha, daging-daging dan darah-darah hewan kurban. Walakin yanaluhu at-taqwa minkum, tetapi yang sampai kepada Allah adalah at-taqwa minkum, ketakwaan dari kalian semuanya. Di sini juga menunjukkan peringatan oleh Allah kepada kita semuanya bahwa saat kita menyembelih kurban Pak ya, jangan berharap
kecuali ibadah itu hanya untuk Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau karena tadi orang dan lain sebagainya, tidak mungkin diterima. Dan sebab turunnya ayat ini itu karena dahulu orang-orang jahiliyah, mereka kalau menyembelih korban ya, mereka menaruh luhum, daging-daging, beberapa dagingnya yang disembelih itu dan juga darahnya itu dipercikkan ke berhala-berhala mereka, tuhan-tuhan mereka lah ya. Maka faqala ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada di antara sahabat Nabi itu yang kemudian mengatakan begini, fanahnu ahaqqu an nadhah, fanahnu ahaqqu an nadhaha, sebenarnya kami yang lebih berhak untuk memercikkan darah-darah itu kepada dari hewan kurban kami. Fa anzalallahu hadhil ayah, maka kemudian Allah menurunkan ayat ini, Pak. Karena yang diterima oleh Allah itu bukan daging atau darah, tapi ketakwaan kita saat melakukan kurban itu. Itu ayat yang kedua yang menunjukkan juga pentingnya kalau melakukan sesuatu itu dengan amal yang sholih, yang benar. Kalau niatnya tidak benar, maka juga tidak diterima. Ayat yang ketiga surah Ali Imran ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakanlah Muhammad, in tukhfu ma fi sudurikum, jikalau kalian menyembunyikan apa yang ada dalam dada-dada kalian, aw tubduhu, atau kalian menampakkannya, ya'lamullah, maka Allah mengetahuinya. Walaupun niat itu, Pak, dalam hati ya, tetap akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi di babnya adalah pentingnya ikhlas dan menghadirkan niat dalam perbuatan, perkataan yang nampak maupun tidak nampak. Ayatnya ini. Jadi kita sembunyikan apapun niatnya ke sini, Pak, itu Allah tahu ya. Pak Imam tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu. Nah, itu 3 ayat yang mengawali bab al-ikhlas wa ihdharin niyah. Kita ambil beberapa hadis mungkin di pertemuan kali ini ya. Kita ambil dulu yang pertama. Mudah-mudahan nanti bisa 2 atau 3 ya. Hadis yang pertama kita bacakan, malah baca ta'awud, Pak ya. Wa an Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Raza bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi. Hadis ini dari Amirul Mukminin ya, pemimpinnya para orang mukmin. Beliau dikenal atau kunyahnya Abu Hafs. Hafs itu sebenarnya nama asad, Pak ya, nama macan. Ya, macan. Jadi karena mungkin saking hebatnya Umar ya, dan kuatnya Umar, seakan-akan seperti macan ya, Abu Hafs ya. Biasanya macan itu ya yukna Abu Hafs ya, disebut juga dengan Abu Hafs. Namanya adalah Umar ibnul Khattab, atau biasa lakopnya juga Al-Faruq ya, Al-Faruq. Beliau ini kalau kabilahnya nanti sampai di situ, Pak, Razah bin Adi, maka beliau dari Bani Adi. Beliau asli orang Quraisy ya, Al-Adawi. Qala, Umar berkata ya, dan Umar ini Masya Allah, Pak ya, Umar adalah seorang sahabat mulia. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar. Kalau seandainya ada nabi setelah diriku, Umar yang paling pas, atau Umar lah yang jadi nabi. Saking thiqahnya beliau, jujurnya beliau dalam hati dan juga lisannya. Maka Nabi juga pernah mengatakan, innallaha ja'ala ala lisani Umar, ja'ala al-haq ala lisani Umar wa qalbihi. Allah menjadikan kebenaran dalam lisan dan hati Umar.
Karena itu pujian Nabi kepada Umar. Dan Umar kita tahu juga seorang yang ditakuti oleh syaitan, ya. Jadi kalau Umar itu berjalan di suatu jalan, maka syaitan itu menghindari jalan yang akan dilewati Umar. Syaitan takut loh Pak. Ini kan orang memiliki kehebatan yang luar biasa. Saking hebatnya juga akhirnya Nabi pun berdoa untuk keislaman Umar, ya. Allahumma izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan salah satu Umar ibn Khattab atau Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Karena dua orang ini itu pemimpin Quraisy, Pak, ya. Abu Jahal teman main Nabi juga, dan Umar juga orang yang luar biasa. Maka Nabi berdoa seperti itu. Ya, kita tidak masalah berdoa begitu, Pak. Jadi kalau ada orang-orang yang mungkin masih musyrik atau kafir dan dia memiliki kekuatan, kita bisa berdoa begitu, Pak. Ya Allah, kuatkanlah RT ini, RW ini, gitu ya, desa ini, atau mungkin Islam ini dengan orang ini. Iya, kuatkanlah posko ini dengan Pak Imam, gitu ya. Masya Allah, imamain, ya, Imam Musalihin dan Imam Taufik, Masya Allah, ya. Subhanallah, ya. Jadi boleh begitu. Itu adalah Umar ibn Khattab. Beliau lahir itu 13 tahun setelah tahun gajah, ya. Tahun gajah, 13 tahun setelah tahun gajah, dan beliau meninggal pada tahun 23 Hijriah. Itu Umar ibnul Khattab. Dan juga banyak atau beberapa ayat Al-Quran itu turun bersesuaian dengan ide dan usulannya Umar ibnul Khattab. Di antara ayat yang turun itu adalah ayat tentang haramnya khamar. Juga ayat tentang tawanan perang. Juga ayat tentang hijab, ya. Hijab untuk para wanita mukminah dan muslimah itu karena juga terkait ide dan usulannya Umar ibn Khattab. Umar pernah melihat Saudah bintu Zam'ah, istri kedua Nabi SAW, menurut pendapat yang paling sahih. Ada yang mengatakan Aisyah yang kedua, tapi ada yang kedua adalah Saudah. Umar melihat Saudah, wahai Saudah, kami melihat dirimu, kami mengenali dirimu. Akhirnya Umar pun berharap kalau ada hijab yang menghijabi para wanita muslimah. Akhirnya turunlah ayat hijab. Karena Umar juga, subhanallah, itu kemuliaan Umar. Bahkan tulisan Umar pun bisa dibaca oleh sungai Nil, ya. Betul, ya? Sungai Nil saat tidak mau mengalirkan airnya, Umar diwaduli sama Amr bin As, ya, mengirim surat kepada Umar bahwa sungai Nil kering. Maka Umar pun menulis surat, tolong nanti surat ini lemparkan ke sungai Nil. Sebelum dilemparkan dibaca dulu. Akhirnya sungai Nil pun langsung mengalirkan airnya, Pak. Ini kalau jenengan yang lempar gimana? Atau kita, kan? Kering ya kering, kan, gitu, kan? Iya, subhanallah, itu mulianya Umar. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kami mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sungguhnya setiap orang, ya, itu tergantung atau mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya ya karena Allah dan Rasulnya. Maksudnya mendapatkan pahala karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia, atau perempuan yang ingin dinikahinya, dia hijrah karena dunia atau ingin menikahi seseorang.
fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya ya karena dua itu. Hadis ini ada sabab wurudnya, Pak. Kalau Al-Quran sabab nuzul, ya, sababun nuzul. Kalau hadis sababul wurud, biasanya dikenal seperti itu. Tentu tidak semua hadis ada sababul wurud, dan juga tidak semua ayat Al-Quran atau surat Al-Quran ada sababun nuzul. Dan alhamdulillah qadarullah, ini hadis turun atau datang karena ada sebabnya. Sebabnya yaitu waktu hijrah, Pak, ya. Waktu hijrah itu ada dua sahabat yang saling ngobrol. Dua sahabat saling ngobrol. Yang pertama, dia mengatakan, kita hijrah tidak mendapatkan apa-apa, atau kama-qala, ya, saya membahasakan begitu. Kita nggak dapat apa-apa, kita tidak membawa apa-apa, harta kita dicegah oleh orang Quraisy, orang kafir Mekah. Baiklah, nanti kalau sampai di Madinah, ya kan, kita cari harta yang lain. Nah gitu. Jadi kita kerja keras untuk mencari harta. Yang kedua, karena dia menyukai seorang, ya, di Makkah, tetapi wanita tersebut tidak mau dinikahinya. Baiklah, saya berhijrah saja, nanti saya mencari wanita yang lain. Maka turunlah hadis ini karena didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau menikahi perempuan, atau ingin menikahi perempuan, mencari wanita untuk dinikahi, ya, yang didapatkan dari hijrahnya ya dua hal itu. Muttafaqun ala sihhatihi. Hadis ini sepakat, ya, para ulama hadis tentang kesahihannya, Pak. Kenapa? Karena hadis ini diriwayatkan oleh Imamul Muhaddisin, dua imam dalam hadis, yaitu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. Biasa kita kenal dengan Imamul Bukhari karena beliau dari Bukhara. Dan juga diriwayatkan oleh Abul Hasan Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairiyu an-Naisaburi, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis ini muttafaqun alaih. Dan bahkan para ulama memuji hadis ini dengan mengatakan hadis ini adalah madarul Islam. Ya. Hadis yang jadi apa, Pak, namanya? Madar. Jadi pusat lah, ya, sumber gitu, ya, untuk berbagai macam hukum dalam Islam ini. Ada yang mengatakan bahwa hadis ini adalah sulusul Islam, sepertiganya agama Islam. Sehingga Imam Syafi'i juga mengatakan dakhala fi hadzal hadis sab'una baban fil fiqh. 70 bab dalam ilmu fikih itu bersumber dari hadis ini, Pak. Hadis mulia, Masya Allah, ya. Tadi kita bahas ke hadisnya, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal kita semuanya, Pak, itu tergantung kepada niat kita. Tadi saya sampaikan bahwa jalan kita ke sini itu tergantung niat kita masing-masing, ya. Kalau memang kita niatnya ke sini li talabul ilmi, ya, atau libtigha'i wajhillah, Masya Allah, kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Innamal a'malu binniyat. Dan seorang itu juga mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau kita perhatikan hadis ini, seakan-akan kalimat pertama dengan kalimat kedua sama, Pak, ya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya innama itu kan kalau bahasa Arab itu lil hasr, Pak, ya. Ustaz Fauzi ini kan lebih paham dalam bab nahwu, ya. Innama itu lil hasr, untuk membatasi, ya. Sungguhnya hanyalah, nah gitulah kalau kita bahasa Indonesia kan, ya. Sungguhnya hanyalah amal-amal itu tergantung dengan niatnya. Kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya setiap orang dibalas atau diganjar sesuai apa yang dia niatkan. Spontan kelihatannya sama, Pak, ya. Tapi para ulama membedakan.
Ya, yang pertama innamal a'malu binniyat, ini kalau dari min jihatil manwi. Kalau kita lihat dari sudut pandang al-manwi, amalnya. Maksudnya apa? Kalau kita misal sholat saja Pak ya, sholat antum di sini ya, itu antum sholat isya kah, atau sholat sunnah kah, atau sholat yang lain, sama-sama sholat di sini, kan bisa masuk beberapa kemungkinan, betul Pak ya? Bisa sholat taubat mungkin, habis melakukan dosa, bisa saja. Nah, ini yang dimaksud innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal itu tergantung niatnya. Antum sholat, niatnya apa itu. Adapun wa innamal likulli imri'in ma nawa, sungguhnya setiap seorang itu dibalas sesuai dengan apa yang diniatkan. Itu min jihadil manwiyilah, dari sudut pandang untuk siapa amal itu diberikan, gitu Pak. Nah, itu yang dimaksudkan atau syarah dari para ulama. Jadi kelihatannya sama tapi beda. Paham Pak di sini? Sudah malam loh ini ya. Nah, saya ulangi sekali lagi. Kalimat yang pertama itu ya, nanti ada beberapa hal lah, faedah lah Pak ya. Kalimat yang pertama itu untuk menunjukkan bedanya, untuk membedakan antara ibadah sama adat, atau untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan yang lain ya. Tapi kalau wa innamal likulli imri'in ma nawa, itu untuk menunjukkan sah atau tidaknya amal. Nah gitu aja lah mudahnya. Jelas nih? Jelas. Kalau tidak jelas ya sudah begitu. Nah, ya masya Allah ya. Itu masyayikh dari hadis ini, artinya ya pentingnya niat di dalam kita beramal. Makan itu juga bisa jadi ibadah atau juga jadi adat. Innamal a'malu binniyat. Bisa diambil faedah untuk membedakan antara ibadah dan adat. Itu hikmahnya deh ya. Antum makan, bapak semuanya makan, tapi niatnya hanya sekedar untuk mengenyangkan, tanpa ada niat ibadah, ya sudah dapatnya itu saja, kenyang saja. Tapi kalau masya Allah antum niatkan Bismillahirrahmanirrahim, apalagi dimulai dengan Bismillah, ya, tentunya niat supaya badan ini kuat untuk melakukan ibadah, niat kuat untuk bisa melek dalam pengajian, ya, kajian, masya Allah itu dapat ibadah Pak ya. Tapi kalau sekedar kenyang ya, sudah dapat kenyang itu. Tidur pun begitu, tidur kalau yang sekedar mak blesek begitu ya sudah dapat tidur itu. Tapi masya Allah saya niat tidur, ya Allah mudah-mudahan nanti supaya kuat untuk bangun malam, masya Allah antum dapat itu. Itu maksudnya innamal a'malu binniyat. Kumpul dalam posko ini masya Allah ya. Kita tahu bahwa perkumpulan posko itu posko yang memang lembaga yang hadir di Kutab ini, yang wilayahnya masuk kepada wilayah pengabdian untuk umat mungkin atau untuk Kutab, masya Allah, dan ibadah Pak. Tapi kalau untuk euforia saja ya dapat itu saja. Kelas, masya Allah begitu kan? Itu amal-amal yang luar biasa, maka jangan sampai salah niatnya. Innamal a'malu binniyat. Atau faedah berikutnya dari innamal a'malu binniyat tadi, untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Salat tadi bisa salat sunnah kah, salat wajib bahkan bisa berbeda juga kan. Antum sama-sama menjalankan wajib, tapi ini wajib yang asar kah, atau zuhur kah, maghrib, isya, atau subuh kah. Nah itu yang membedakan adalah niatnya. Gitu Pak. Dan para ulama mengatakan mahallun niat itu fil qalbi. Tempatnya niat itu dalam hati Pak. Meskipun nanti ada khilaf di antara ulama, jumhur ulama itu sepakat Pak bahwa mahallun niat itu fil qalb. Adapun sebagian ulama kecil yang menisbatkan diri mereka kepada ulama Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i ya, ulama Syafi'iyah, dia mengatakan bahwa niat itu bisa juga diucapkan dengan lisan.
Tapi mereka juga membahas ya, seperti Imam Nawawi sendiri, bahwa kalau seandainya ada ucapan ya, niat yang berbeda dengan hati, yang diterima adalah yang di hati. Kan lagi-lagi tetap kembalinya kepada hati. Antum sholat isya di sini, salah ngucap, misal pakai usolli ya, nih ada yang masih pakai usolli misal itu ya, usolli fardul maghribi, padahal sholat isya. Artinya memang wudu, dari wudu mau sholat itu sholat isya, tapi qadarullah dia mengucap usolli fardul maghribi gitu ya, maka yang diterima adalah dalam hatinya. Maka kira-kira tinggal monggo jenengan pilih kan Pak ya, ya kan gitu. Itu Imam Nawawi sendiri mengatakan begitu. Meskipun berbeda antara qalb dengan lisan, maka alladzi yuji' ma fil qalb adalah yang di hati. Dan juga di sini disampaikan, Pak, dari hadis yang kita baca itu, al-ikhlasu lillah syartun fi qabulil amal. Ikhlas karena Allah adalah merupakan syarat diterimanya amal. Fa innallaha la yaqbal minal amal illa akhlasahu wa aswabahu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima amal itu kecuali yang ikhlas karenanya dan juga benar karena Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang pertama. Dan kemudian selain niat, di sini disebutkan tentang hijrah, Pak ya. Hijrah. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih. Apa itu hijrah? Hijrah secara bahasa nanti akan ada pembahasan yang lebih lebar lagi di hadis-hadis berikutnya. Hijrah itu secara bahasa artinya adalah at-tark, meninggalkan sesuatu. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah adalah tarku ma nahallahu an, meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Sehingga dalam Islam itu hijrah ada dua ya. Hijrah yang pernah terjadi dalam Islam itu ada dua. Yang pertama adalah al-intiqal min daril khauf ila daril amn, perpindahan dari negeri yang menakutkan, yang dikhawatirkan dia tidak bisa beribadah di situ, menuju kepada negeri yang aman, seperti hijrah ke Habasyah, ya kan? Karena tertekan, Pak. Bahkan para ulama mengatakan hal ini itu wajib. Hijrah dari tempat yang dia tidak bisa melakukan ibadah di negeri kafir menuju negeri yang aman untuk dia bisa melakukan ibadah, itu hukumnya para ulama mengatakan itu wajib. Karena untuk dia menegakkan syariat Allah. Ibadah wajib. Bagaimana dia melakukan ibadah di tempat yang memang itu dilarang, bahkan mungkin dihukum ya, maka dia harus pindah wajib. Atau juga mungkin ketika hijrah Nabi ke Madinah, yaitu hijrah dari negeri khauf, negeri yang menakutkan, mengkhawatirkan, atau negeri musyrik ke negeri Islam, negeri yang aman, tempat yang menakutkan berpindah ke tempat yang aman. Hijrah yang kedua dalam Islam adalah al-intiqal min daril kufri ila daril Islam. Ini yang kedua adalah perpindahan dari negeri kafir ke negeri Islam. Kalau tadi dari tempat yang menakutkan menuju tempat yang aman. Karena Habasyah dulu itu belum Islam. Jadi tidak mungkin dari darul kufri ila darul Islam. Maka dari daril khauf ila daril amni. Yang pertama. Yang kedua adalah hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrah beliau ke Madinah. Nah, itu terkait dengan hadis yang pertama. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara yang menguatkan hadis ini juga bahwa innamal a'malu binniyat, sungguhnya amal tergantung kepada niatnya, itu ada sebuah hadis kisah dari sahabat Ma'an bin Yazid. Kalau dengan semuanya pernah dengar ya, ada sahabat yang namanya Ma'an
dan bapaknya Yazid. Dua orang ini sama-sama sahabat. Kisahnya adalah Yazid sang bapak ini pernah bersedekah, menginfakkan hartanya ke muslimin tapi lewat masjid. Dia membawa harta, kemudian ditaruhlah harta tersebut di masjid. Dia berharap nanti dari masjid situ nanti ada orang-orang yang ngambil gitu Pak ya. Dia mewakilkan kepada masjid atau takmir masjid lah gitu. Qadarullah, sedekah yang telah dia keluarkan itu yang ngambil malah Ma'an anaknya sendiri. Maka Ma'an ngambil sedekahnya bapaknya itu dibawa pulang. Sampai di rumah ya Ma'an bercerita, "Ya, ini saya dapat sedekah dari masjid." Ya. Karena memang sudah ma'ruf lah Pak. Jadi tempat itu misal ada tulisannya gitu kan, bahwa ini sedekah, silakan yang mau ngambil. Ya Ma'an ngambil, dibawalah pulang. Ya. Maka Yazid mengetahui akan hal itu, bahwa itu adalah sedekah dia. Ya Ma'an, sungguhnya itu adalah sedekah saya yang saya peruntukkan untuk muslimin, bukan untukmu. Maka Ma'an pun bingung, gimana ya ini saya ambil atau saya kembalikan lagi gitu ya. Maka dia mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, laka ma nawaita ya Yazid, walaka ma akhadta ya Ma'an. Ya. Wahai Yazid, sungguhnya engkau mendapatkan apa yang telah engkau niatkan, dan engkau wahai Ma'an telah mendapatkan apa yang telah engkau ambil. Nah gitu Pak. Ini menunjukkan bahwa innamal a'malu binniyat. Yazid sudah niat untuk sedekah, meskipun yang ngambil adalah anaknya. Sedekahnya untuk muslimin sebenarnya, tapi ternyata yang ngambil anaknya sendiri. Ya tidak masalah Pak. Dia telah mendapatkan apa yang dia niatkan, meskipun belum mengamalkan Pak. Ada hadis yang lain yang memperkuat akan hal ini, man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu hasanatun wahidah. Gitu Pak ya. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang meniatkan untuk melakukan kebaikan tapi dia belum melakukannya, Allah tulis bagi dia satu kebaikan Pak. Tapi kalau dia sudah meniatkan wa amila biha, dia mengamalkannya, maka ditulis sampai 10 sampai 70 700 kali lipat. Subhanallah. Meskipun tadi tidak meniatkan satu pahala, diamalkan dapat pahala 10 sampai 700 kali lipat. Begitu juga amal keburukan masyayikh ya. Barang siapa yang niat untuk melakukan sayyi'atan, perbuatan buruk, tapi dia tidak melakukannya ya, dan kemudian dia membatalkannya, dia tidak tulis apa-apa Pak. Niat buruk nih kan, dengan niat melakukan suatu keburukan, kemudian karena Allah dia tidak jadi melakukan keburukan itu, maka tidak ditulis oleh Allah. Misal mau niat habis sholat mencuri gitu kan, niat tak gitu Pak ya, buruk sekali. Tapi kemudian saat mau mencuri itu dia nggak jadi. Tapi nggak jadinya ini harus karena Allah, bukan karena ada polisi kan, atau karena ada CCTV Pak. Niat nggak jadinya ini karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ingat mungkin sebuah hadis, atau dia ingat nasihat, sebuah ayat dan sebagainya. Dia batalkan niatnya itu, maka dia tidak ditulis apa-apa Pak. Masya Allah ya, tidak ditulis apa-apa. Tapi kalau dia niat keburukan lalu diamalkan, dia hanya cuma ditulis satu keburukan. Coba, ini rahimnya Allah kepada hambanya ya. Niat buruk tidak dilakukan, tidak ditulis. Niat buruk dilakukan, ditulis keburukan cuma sekali. Tapi kalau kebaikan sampai 700 kali lipat. Nggak adil, bukan nggak adil, justru ini sayangnya Allah kepada hambanya Pak. Ya mungkin itu yang bisa kita pelajari di malam hari ini ya, sebagai bab untuk mudzakarah lah ya, saling murojaah dan juga saling mengingatkan. Mungkin ada yang mau diskusikan Pak terkait dengan niat ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya ingin mau tanyakan, misal ada seorang yang aktivitasnya mengajar, lalu kemudian dia sudah tahu di awal bulan mendapatkan ujroh, Masya Allah. mendapatkan bisyarah dan sebagainya, namun ternyata qadarullah terlambat. Lalu si pengajar ini mengeluh. Apakah itu tidak ikhlas, Ustaz, ketika mengeluh itu, Ustaz? Kok lambat ya? ini misal. Iya. Masya Allah. Ini terdengar Pak ya, jelas ya. Tapi jazakallah Pak Ragidin. Itu mirip dengan mengharapkan sesuatu gitu ya. Itu mirip misal seperti riya lah bahasanya ya. Nah, pembahasan dalam riya itu agak panjang gitu ya. Riya jelas ya dalam sebuah amal itu ya. Riya itu kan beramal la liwajhillah ya, lakin li ghairillah, karena manusia gitu ya. Saya mulai dari situ dulu. Untuk beramal tapi untuk mengharapkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, selain pahala Allah ya. Ada pernah para sahabat itu, dari hadis sahabat Abu Sa'id Al-Khudri kalau tidak salah ya. Para sahabat itu sedang ngobrol masalah Masihud Dajjal. Kemudian Nabi SAW mendengar hal itu. Maka Nabi mengatakan, maukah kalian ala ukhbirukum, ya, maukah kalian saya kabarkan tentang sesuatu yang lebih menakutkan daripada Masihud Dajjal? Faqalu bala ya Rasulullah. Mereka mengatakan, ya tentu ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, asyirku al-asghar, syirik yang, atau asyirku al-khafiyah, syirik yang tipis gitu ya. Itu seperti Nabi mengatakan, seperti orang yang sholat kemudian ingin menampakkannya di hadapan orang lain. Nah, itu syirik al-khafi atau disebut dengan riya. Maka para ulama mengatakan kalau riya itu memang sudah di awal, Pak, ya. Mengharapkan sesuatu dari manusia itu sudah di awal, maka jelas amal ibadahnya ini batal. Gitu ya. Tapi kalau nanti riya itu datang setelah amal, ya. Ada mengatakan yang batal adalah apa yang tadi dia inginkan gitu, Pak. Tapi niatnya di awal itu tidak batal. Ada yang mengatakan begitu, Pak. Itu terkait dengan riya, ya. Tapi kalau masalah gaji, Pak, ya, itu ada kitab, itu saya membahas riya ya. Ada kitab namanya karangan Ibnu Suhnun. Kitab, saya lupa judulnya apa, Pak? Adabul Muallimin. Ya, Adabul Muallimin ya, Pak. Pernah baca ya? Pernah dengar ya? Karangan atau ditulis oleh Muhammad bin Suhnun. Muhammad bin Suhnun di situ menyebutkan tentang bolehnya seseorang itu mengambil ujroh dari mengajar, Pak. Bahkan mengajar Al-Quran itu boleh mengambil ujroh. Bahkan seorang guru itu boleh bersepakat dengan wali atau dengan santri yang diajar itu untuk menetapkan ujroh, menetapkan upah gitu ya. Kalau sudah ditetapkan, maka wajib bagi wali atau orang yang belajar itu untuk memberikan upah gitu ya. Gitu, Pak. Maka kalau ada kejadian seperti itu, Pak, ya, harus yang sadar adalah yang sudah tadi terjadi kesepakatan. Kalau memang sepakat, Pak, ya, kalau kesepakatan maka wajib, boleh Anda minta itu, ya, boleh. Tapi kalau tidak pernah terjadi kesepakatan, ya maka kita mengajar itu harusnya lillahi ta'ala, harusnya begitu, Pak,
ya, harusnya begitu. Maka jangan sampai kita kotori itu dengan ngersulo gitu kan, wah rak dapat ujroh, nggak dapat upah dan sebagainya. Nah, itu pasti akan mengotori lah niat di awal yang baik itu lillahi ta'ala. Ya mudah-mudahan itu bukan karena bukan riya Pak ya. Tapi itu tetap akan mengotori niat yang sudah baik itu. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ada tambahan Pak dari teman-teman yang lain. Gitu Pak Ragidin ya. Jadi jangan sampai kita mengotori ibadah amal-amal kita itu karena tadi hal-hal tadi. Karena manusia atau karena ujroh dan sebagainya Pak. Ya. Apalagi kalau diniatkan dari awal memang yang ngajar ya. Itu pasti akan mengotori. Meskipun boleh Pak ya, meskipun boleh, tidak masalah itu orang mengajar kemudian bersepakat dengan wali murid atau dengan murid tersebut. Kalau memang murid tersebut bisa bayar ya, artinya punya uang kan gitu, maka boleh itu bersepakat. Mungkin seperti di kutab lah ya, bersepakat dengan wali bahwa uang SPP sekian dan itu maka wajib dibayar, kecuali memang ada udzur yang lain yang bisa disampaikan gitu. Wallahu ta'ala alam. Insya Allah ya. Majelis ilmu juga kita bahkan tadi juga sempat disebutkan bahwa penuntut ilmu agar selalu menunjukkan niat. Nah, yang saya tangkap berarti memang tantangan dalam salah satunya dalam menuntut ilmu itu ada kecenderungan untuk belok niatnya itu. Nah, mohon nasihatnya Ustaz untuk menjaga kelurusannya itu seperti apa Pak? Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak Agus. Tentu Pak ya, bukan hanya sekedar ilmu ya, segala hal. Sehingga hadis ini pun menyebutkan seakan-akan ini semua hal bisa masuk ke dalam hal tersebut Pak ya. Sehingga hadisnya itu umum, innamal a'malu binniyat gitu. Segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya, terutama juga thalabul ilmi ya. Maka untuk cara supaya kita selalu terjaga niatnya, sebelum berangkat Pak harus ditata dulu memang dari rumah, atau mungkin sambil bercermin itu sudah ditata Pak. Itu dulu guru saya tuh selalu mengingatkan begitu. Kalau kita mau mengajar, mau belajar itu bercermin dulu kan. Bercermin dulu itu kan supaya kita nampakkan apa-apa yang tidak terlihat oleh kita kan. Nah di situ diperbaiki. Setelah itu mungkin kemudian kita harus mengingat bahwa seperti mencari ilmu, kita harus tahu fadilah-fadilahnya ilmu. Dan juga kalau orang itu mencari ilmu tidak niat karena Allah, bahkan dia tidak akan mencium baunya surga ya. Atau mencari ilmu untuk berbangga-bangga, untuk merendahkan orang, dia nggak dapat apa-apa. Atau untuk menjidal ulama ya, man talabal ilma liyujari bihil ulama au liyumari bihis sufaha, untuk mendebat para ulama atau untuk merendahkan orang-orang safih, orang-orang yang bodoh ya, atau ayasrifa bihi wujuhan nas, atau untuk mendapatkan sanjungan manusia ya. Adkhalahullahu annar, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Hal-hal seperti itu harus kita pahami Pak ya. Kalau sudah seperti itu kita ingat, insya Allah kita akan niatnya lurus ya. Kalau mencari ilmu memang benar-benar mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, atau untuk mencari ilmu karena ingin mengetahui agama ini dengan benar dan sebagainya, bukan karena liyumari bihi sufaha atau liujari bihi al ulama atau litalabi wujuhan nas, wujuhin nas. Nah, insyaallah maka Allah akan balas dia dengan neraka, bahkan begitu. Gitu ya. Itu atau hadis yang lain yang mungkin sudah sering disampaikan oleh guru kita di video-video beliau. Man ta'allama ilman fima yubtagha fihi wajhullah la yata'allamuhu illa
liyusiba bihi aradhan minad dunya. Barang siapa yang mencari ilmu, yang harusnya ilmu itu untuk mencari wajah Allah, kemudian dia hanya ingin mendapatkan aradhan minad dunya, hanya ingin mendapatkan dunia, lam yurih ri'fal jannati yaumal qiyamah. Gitu Pak ya. Dia tidak akan pernah mencium baunya surga. Subhanallah. Gitu Pak. Harus itu tafahami dulu gitu. Makanya sebenarnya kalau tingkatan orang berilmu itu, kalau di misal seperti kayak di Singkit itu Pak, untuk anak-anak awal mulai itu biasanya pasti belajar seperti mutun-mutun kecil-kecil gitu Pak. Nah, di mutun kecil itu ada fadlu talabil ilmi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu fi tariqil jannah. Jadi hadis-hadis kecil itu untuk tadi menjaga hal-hal seperti itu. Nah, karena kita sudah agak terlambat, maka kita harus kembali memurojail mutun-mutun kecil itu untuk para talibul ilmi, untuk para penuntut ilmu. Itu Pak Agus, Allahu taala alam. Mungkin Pak mau bertanya sedikit terkait dengan niat melakukan keburukan itu Pak. Mungkin saya perlu mendapatkan nasihat dari Ustaz, karena saya pernah mendengar juga ada faedah yang lain terkait dengan membatalkan niat buruk itu, bahkan tidak hanya sekedar diburu juga itu mendapatkan satu pahala kebaikan. Nah, apakah itu faedah yang benar atau tidak? Masya Allah, jazakallah Pak Imam. Itu yang mau saya koreksi tadi Pak. Ya, alhamdulillah antum mengingatkan. Hadisnya itu wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Bahkan begitu Pak ya. Orang yang berniat melakukan keburukan tapi kemudian dia tidak melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, ya, garis bawahi, maka dia mendapatkan satu pahala kebaikan penuh Pak. Masya Allah ya. Itu koreksi dari tadi Pak. Saya mau nyampaikan lupa ya. Bahkan dapat satu pahala Pak. Tapi kalau dia melakukannya ditulis satu keburukan, gitu ya. Tapi kalau dia tidak melakukannya bukan karena Allah, ya, dia tetap mendapatkan keburukan. Ya. Masya Allah. Saat ini ada pertanyaan di melalui chat Pak, Pripun Pak? dari Pak Agus Santoko. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana jika mengajar bertujuan untuk menghidupi keluarga atau nafkah? Apakah ada yang harus diluruskan Ustaz? Bagaimana kalau mengajar untuk Menghidupi keluarga atau nafkah? Apakah ada yang harus diluruskan? Masya Allah ya. Tadi Pak saya sampaikan bahwa di dalam kitab Adabul Mu'allimin tadi itu diperkenankan Pak ya mengajar Al-Quran, apalagi mengajar ilmu yang lain ya. Mengajar Al-Quran itu boleh, seorang yang mengajar itu minta ujroh Pak, minta upah, itu tidak masalah Pak ya, itu diperbolehkan ya, minta upah ya, sekedar untuk ya bahasanya ya untuk mungkin Pak, pengganti jam dia untuk menyebarkan ilmu gitu kan di waktu itu gitu. Nah, maka tidak masalah, insya Allah tidak masalah kalau mengajar Al-Quran begitu. Apalagi memang profesi di saat kita ini ada profesi mengajar ya kan, ada dosen, guru dan sebagainya untuk mencari ma'isyah untuk keluarga. Saya rasa tidak masalah Pak, tidak masalah ya. Begitu. Tapi kalau yang mencari ilmu tadi Pak ya, maka hadisnya itu kan man ta'allama ilman kan, dia belajar ilmu gitu ya. Tapi kemudian dia mengharapkan dari belajarnya itu dunia, ini yang berbeda. Tapi kalau orang yang mengajarkan ilmu, nah itu beda ya. Ada beda pembahasan lah Pak Imam ya. Jelas kan hadisnya itu kan man ta'allama ilman. Karena siapa itu belajar ilmu tapi kemudian ingin mendapatkan dunia, maka dia tidak mencium bau surga. Tapi kalau antum mengajar, memberikan ilmu, ya
Bahkan mengajarkan Al-Quran itu halal untuk mencari, untuk meminta ujroh. Tapi ya itu sebuah kebolehan. Kalau tidak seperti itu justru itu lebih baik insya Allah, gitu loh Pak. Wallahu ta'ala a'lam. Itu Pak Imam, tidak masalah Pak untuk menjadi dosen ya, para dosen SD, dosen TK, dosen kutab, tidak masalah ya, untuk mencari niatnya ma'isah. Jadi ya kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita kaji di malam hari ini dan apa yang sudah kita niatkan dari rumah memang benar-benar terjaga keikhlasan karena Allah, dan apa yang kita pelajari di malam hari ini mudah-mudahan untuk bisa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar ilmu yang difahami tanpa hadirnya amal, tapi kemudian mudah-mudahan ilmu ini bisa hadir menjadi amal-amal kita semuanya. Dan kita akhiri Pak doa pertemuan kita dengan subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.